Baik, oleh karena itu dimohon perkenannya yang Sebentar, Pak mulia. Ketua. Itu yang pojok tangannya yang benar itu, jangan model kayak koboi ya. Terima kasih. Baik. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik ya. Waktu di persidangan Mahkamah Konstitusi ternyata si Alphard, julukan mereka si Alphard ya, bergaya kayak koboi. Saksi 02 ya, auto kena semprot hakim MK. Ini kita lihat saja gaya mereka begitu kan. Jadi di depan hakim sok menjadi sesuatu yang kemudian dianggap biasa-biasa aja ya, karena ini bukan ranahnya tidak resmi, ini ranahnya resmi di situ begitu. Mereka kena teguran ya, bergaya bak koboi katanya begitu di Mahkamah Persidangan Mahkamah Konstitusi. Artinya dari kosong ahli sudah auto mereka ya kena semprot oleh hakim di situ begitu. Saya kira gaya-gaya seperti ini tidak perlu dipertontonkan bahwa mereka adalah orang-orang hebat begitu ya. Yang dipertontonkan itu masalah bukti yang ada ya. Karena mereka menyampaikan bagaimana bansos dan sebagainya, dan bahkan mereka ya memberikan pernyataan yang kemudian dianggap membedakan antara Anies Baswedan dengan Ahok pada waktu itu begitu. Kalau bansos itu bisa dipolitisasi lalu kemudian menang, ya seharusnya Anies Baswedan tidak menang, katanya begitu. Jadi selama ini saya pemikiran-pemikiran mungkin sudah agak jauh begitu kan ya dengan sebuah realitas. Tapi dengan kenyataan ini politisasi bansos itu sangat menjadi catatan penting, karena dengan beberapa anggaran yang fantastis masyarakat itu diberi sembako saja mereka sudah mau begitu kan. Dianggap punya perhatian di situ. Maka nanti undang-undang tahun 2029 tidak bolehlah ngasih bansos sana sini begitu. Ini bahkan si Hasan Nasbi ini dikritik habis-habisan. Ini bergaya bak koboi dan ditegur oleh mahkamah. Apakah Hasan Nasbi yang dulu taruhan Alphard itu? Serius saya tanya. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Saya kira ini yang menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan ya, di Mahkamah Konstitusi itu, meski dia punya semuanya begitu, tapi bukan berarti kita harus melakukan apa yang kemudian karena mereka disumpah begitu kan ya, siapapun orangnya di situ begitu, seharusnya menurut saya pribadi begitu ya, tidak seharusnya dengan gaya-gaya seperti itu begitu, karena dianggap sebagai orang yang kemudian dianggap orang hebat ya, orang apa dan sebagainya. Tapi bagi kami adalah melihat ya dengan asumsi yang ada selama ini, apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi ini, karena mereka adalah sebagai pendukung Prabowo dan ahli di situ begitu ya, seharusnya tidak perlu kita harus menjadi saksi. Karena apa? Karena mereka adalah tahu masyarakat itu kan, kalau pendukung Prabowo sudah jelas ya, tidak ada yang kemudian menjadi spesial, karena mereka menjunjung atau mendukung ya Prabowo terus di situ begitu, karena mereka dianggap sebagai ahli. Tapi pada realitasnya dari rekam jejak mereka saya kira agak jauh begitu kan. Karena apa? Rekam jejak si Hasan Nasbi kita lihat saja di situ begitu. Bahkan ya saya kira rekam jejak yang kemudian disampaikan beberapa tim 02, saya kira karena semuanya adalah pendukung-pendukung mereka yang kemudian berkiprah di media sosial, saya kira agak gimana begitu kan ya, tidak ada sesuatu yang aneh di situ begitu. Mereka pastilah ya menjunjung tinggi juragannya di situ begitu. Bahkan ini waktu sama Sensi belajar disiplin. Kalau masukin tangan ke saku celana langsung ditegur ya. Bonyok nih ini kemarin ya katanya.
Dikata lagi ya, foto model Kalibang. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ya, bergaya seperti itu emang mau gaya-gayaan ya, emang mau model dan sebagainya begitu kan. Tapi inilah sebuah realitas ya yang kita amati betul ya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, karena dengan adanya seperti ini maka masyarakat bisa tahu apakah ada nuansa-nuansa yang kemudian bersifat politis atau bagaimana ya. MK akan melihat ini semua begitu kan. Ya nanti kita tunggu sajalah, karena nanti pada kenyataannya adalah sebagai sebagai Mahkamah Konstitusi apakah nanti akan akan dikabulkan atau bagaimana begitu. Tapi tunggu saja, karena dengan adanya seperti itu saya kira akan menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan di situ ya. Artinya masyarakat bisa memahami begitu. Apakah nanti ya MK bisa mengabulkan ini semua atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah agak jauh begitu. Karena apa? Karena endingnya sudah bisa ditebak bagaimana mereka. Ya, saya kira 50-50 bisa saja dikabulkan, bisa saja tidak. Karena dengan adanya bukti-bukti yang sudah cukup kuat itu di situ sebenarnya kan sudah bisa dibaca begitu kan ya. Apakah bukti tersebut memang cukup benar-benar akan akan menjadi keterangan yang real di situ begitu atau bagaimana. Oke lah, tidak menjadi masalah. Tetapi dengan adanya spekulasi-spekulasi yang ada, maka orang akan menganggap bahwa wah ini gimana ya MK dan sebagainya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Mari kita baca ini. Emang nggak tahu ya etika sama sekali gerombolan ini. Nggak junjungannya, nggak pembelanya. Sama-sama katanya ya. Sekelas Basar dijadiin ahli atau saksi, makanya ditegur hakim kan. Mereka sikap dan kelakuannya. Ini komentar dari netizen ya. Bahkan ya ahli Prabowo mengatakan kalau bansos berpengaruh, Anies nggak bisa menang lawan Ahok katanya. Ini kan menurut saya pribadi pernyataan yang kemudian jauh mereka begitu kan. Kok bisa mengkaitkan dengan Anies Baswedan begitu? Padahal ini masalah pilpres ya. Mungkin ya karena satu sisi menandakan bahwa seorang Ahok akan memainkan bansos atau apa begitu kan ya. Jadi pada intinya apa yang disampaikan Hasan Nasbi itu menurut saya agak jauh begitu kan ya dengan nuansa-nuansa yang kemudian kita amati betul ya. Kita lihat saja nanti di persidangan begitu kan. Karena nanti di persidangan akan akan tahu bagaimana apakah MK akan bisa mengabulkan atau tidak. Karena tapi yang jelas hari ini persidangan sudah selesai, tinggal menyimpulkan bagaimana yang terjadi selama ini. Saya kira salah satunya menurut saya pribadi, Prabowo tetap dilantik sebagai presiden, tapi wakilnya bisa saja diskualifikasi atau diganti dengan yang lain ya. Saya kira ini yang saya amati ya. Tapi kalau salah mungkin ya itu memang kebodohan saya. Tapi dengan sebuah realitas dan sebuah pengamatan saya seperti itu begitu. Karena bukti itu sudah nyata ya. Bagaimana dengan undang-undang yang ada, terus kemudian bagaimana mereka begitu kan ya melakukan cawe-cawe yang kuat dari seorang presiden, sehingga yang terjadi selama ini bisa saja menjadikan mereka diskualifikasi. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.